Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan nomor NPM 2211000023. Saya dari kelas 1A Manajemen S1 Regular A. Di sini saya akan menyampaikan materi pengantar bisnis, yaitu manajemen pemasaran. Langsung saja, yang pertama ada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Tujuan pemasar adalah tentunya untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Dalam pemasaran, perusahaan membutuhkan strategi yang harus disesuaikan dengan target yang disasar, sehingga seringkali pemasaran banyak melibatkan artis, olahragawan, figur publik, hingga selebgram. Yang kedua ada pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing management merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli. Sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran juga bertugas mengukur dan menganalisis strategis proses pemasaran suatu perusahaan maupun organisasi. Manajemen pemasaran bertugas sangat penting dalam perusahaan atau organisasi. Karena adanya manajemen pemasaran, perusahaan bisa meraih target pasar yang diinginkan dan mendapat lebih banyak konsumen. Yang ketiga ada perkembangan konsep pemasaran. Perkembangan konsep pemasaran terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, yang keempat konsep pemasaran, yang kelima konsep pemasaran sosial, dan yang keenam konsep pemasaran holistik. Poin yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi merupakan salah satu konsep tertua dalam bisnis. Konsep produksi menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan murah harganya. Manajer organisasi yang berorientasi produksi memusatkan perhatian pada usaha-usaha untuk mencapai efisiensi produksi yang tinggi dan distribusi yang luas. Salah satu contoh dari penerapan konsep pemasaran ini adalah ketika suatu perusahaan memutuskan untuk memproduksi barang dagangannya di kota lain dengan biaya produksi yang rendah. Poin yang kedua ada konsep produk. Konsep produk merupakan gambaran singkat bagaimana produk memuaskan kebutuhan konsumen sebagai gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja, dan bentuk produk. Konsep produk didasari pada keinginan pelanggan memiliki produk berkualitas dan berkinerja baik. Maka dari itu, sebagian besar pelanggan akan mencari alternatif produk inovatif yang tersedia di pasaran. Poin yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep penjualan atau selling merupakan upaya perusahaan dalam mengembangkan suatu produk tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Prinsip konsep penjualan bahwa pelanggan akan membeli produk apa saja apabila perusahaan melakukan penjualan secara agresif. Bisnis yang menjalankan konsep ini akan berusaha menemukan cara agar konsumen dapat melakukan pembelian yang agresif melalui promosi persuasif yang kuat. Pelaku bisnis cenderung kurang memperhatikan hubungan jangka panjang dengan konsumen, karena produk yang ditawarkan biasanya dibutuhkan untuk jangka pendek, sehingga strategi pemilik usaha adalah mengelola penjualan dan menarik pelanggan baru sebanyak mungkin. Poin yang keempat adalah konsep pemasaran atau marketing. Konsep pemasaran adalah suatu konsep yang digunakan dalam proses pemasaran untuk mengoptimalkan keuntungan. Cara memaksimalkan keuntungan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan, serta mengalahkan kompetitor. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah memahami kebutuhan konsumen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku bisnis.
Poin yang kelima ada konsep pemasaran sosial atau social marketing. Pemasaran sosial didasarkan pada prinsip kesejahteraan masyarakat. Pemasaran sosial menekankan bahwa perusahaan harus membuat keputusan pemasaran yang strategis dengan mengingat keinginan konsumen, kebutuhan organisasi, dan yang terpenting kepentingan jangka panjang masyarakat. Poin yang keenam ada konsep pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah suatu cara pemasaran yang menyatukan pengembangan, desain, implementasi, dan rangkaian kegiatan pemasaran pada umumnya. Pengertian lain dari konsep pemasaran holistik adalah suatu konsep pemasaran yang mampu mempertimbangkan bisnis secara lebih menyeluruh, bukan sebagai suatu entitas dengan berbagai bagian yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran terbagi menjadi 7. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua, produk, barang, jasa, dan gagasan. Yang ketiga, nilai, biaya, dan kepuasan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Yang kelima, hubungan dan jaringan. Yang keenam, pasar. Dan yang ketujuh, pemasar dan calon pembeli. Poin yang pertama dari konsep inti pemasaran yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan merupakan sesuatu mendasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan tidak diciptakan oleh pemasar, namun datang dari diri seseorang seperti sandang, pangan, papan, dan apapun untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, keinginan adalah hasrat yang memuaskan sisi lain seseorang. Yang ketiga, permintaan merupakan keinginan terhadap suatu produk yang spesifik diiringi dengan kesediaan dan kemampuan untuk membelinya. Poin yang kedua, produk barang, jasa, dan gagasan. Jika produk ini berupa benda dan kasat mata, maka itu adalah barang. Apabila tidak nyata namun bisa memberikan kepuasan, maka produk tersebut digolongkan sebagai jasa. Sedangkan sesuatu yang tidak berupa barang dan jasa namun bisa memiliki nilai tertentu, maka itu adalah sebuah gagasan. Poin yang ketiga yaitu nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai atau value adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Yang kedua, biaya adalah aliran sumber daya yang dihitung dalam satuan yang dikeluarkan untuk membeli atau membayar produk, jasa, peralatan, persediaan, dan barang lainnya yang digunakan untuk kepentingan lainnya. Yang ketiga, kepuasan. Menurut Philip Kotler 1997, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapannya. Poin yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Konsep awal pertukaran adalah barter, seperti orang-orang zaman dulu. Satu orang menukar barang dengan barang lain sebagai imbalannya. Barang yang ditukar bisa saling memenuhi kebutuhan atau sesuai dengan kesepakatan. Adanya pertukaran dalam bentuk transaksi ini membuat aktivitas ini dipandang sebagai suatu proses, bukan lagi tindakan pemenuhan kebutuhan semata. Poin yang kelima adalah hubungan dan jaringan. Pihak-pihak di sini bukan hanya konsumen tetapi juga pemasok atau supplier, penyalur, dan rekan bisnis lainnya. Seorang pemasar yang cerdas mampu membangun hubungan baik dengan berbagai pihak sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jaringan dalam konsep inti pemasaran dapat dipahami sebagai pihak-pihak pendukung yang membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Poin yang keenam yaitu pasar. Konsep pertukaran mengarah pada konsep pasar. Pasar adalah semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Poin yang ketujuh yaitu pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran nilai. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Pemasar dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual, tergantung pada tingkat keaktifan mereka dalam mengupayakan terjadinya pertukaran. Yang selanjutnya yaitu pemasaran di era digital.
Pemasaran di era digital mencakup pasar dan lingkup yang cukup luas. Ruang dan waktu bukan lagi halangan, semua orang dari berbagai tempat bisa mengakses apapun tanpa batas. Namun, ada hal lain yang menjadi perhatian dalam pemasaran di era digital saat ini, yaitu yang pertama, interaksi dua arah, yang kedua, manfaatkan media sosial, yang ketiga, pemilihan media digital, yang keempat, kolaborasi. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran, pemilihan pasar, dan bauran pemasaran. Strategi marketing mix atau bauran pemasaran adalah landasan dan modal utama untuk bisnis dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam bauran pemasaran, ada paling tidak 4P yang harus dipertimbangkan, yaitu produk atau produk, price atau harga, place tempat atau lokasi, dan promotion atau promosi. Perencanaan strategi manajemen pemasaran memberikan gambaran bagi perusahaan untuk mengambil langkah strategi yang paling efektif untuk periode yang akan datang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.